Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang berbahagia, untuk pelajaran fikih kali ini kita akan membahas dua bab, yaitu pelajaran yang ketiga dan yang keempat. Namun terlebih dahulu biar pembahasan kali ini mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak, kita lanjutkan pelajaran yang ketiga dan yang keempat. Kali ini kita akan membahas tentang hewan yang halal dan hewan yang haram. Ya. Apa itu hewan yang halal? Hewan yang halal adalah hewan yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam yang diatur dalam syariat Islam. Artinya di muka bumi ini Allah memerintahkan untuk memakan makanan yang baik, yang menyehatkan. Nah, itu diatur dalam syariat Islam. Maka di sini dikelompokkan. Ya, hewan yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, hewan yang hidup di darat. Ya, ada kerbau, ada sapi, ada unta, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, semua hewan yang baik dan lezat, seperti ayam, bebek, angsa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, semua daging hewan yang halal yang dipotong dengan menyebut nama Allah. Ini kalau yang tidak dipotong atau disembelih dengan menyebut nama Allah, ya nanti menjadi haram meskipun itu menyembelih ayam maupun sapi. Kemudian yang keempat, bangkai ikan, bangkai belalang, hati, dan limpa. Ya, dalam syariat Islam itu ada bangkai yang boleh dimakan dan ada darah yang boleh dimakan. Ya, yang boleh dimakan itu ada bangkai ikan dan belalang, dan darah itu yang boleh dimakan adalah hati dan limpa. Kemudian yang kelima, semua hewan yang hidup di air kecuali hewan itu beracun. Ya. Kemudian yang selanjutnya tentang tata cara penyembelihan hewan. Sebelum nanti Pak Guru menjelaskan tentang bagaimana tata cara penyembelihan hewan, apalagi ini anak-anak sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Mungkin nanti di sekitar kalian ada masjid yang menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Nanti tolong diperhatikan ini syarat-syaratnya, supaya apa? Supaya hewan yang dikorbankan nanti menjadi sah dan boleh dikonsumsi. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah syarat-syarat penyembelihan hewan. Yang pertama adalah penyembelihnya harus orang Muslim atau orang Islam. Ya, yang menyembelih kambing, menyembelih sapi ataupun ayam, ya meskipun itu bukan non Muslim, tetapi memakai dalam menyembelihnya menggunakan basmalah, ya tetap tidak sah. Maka ini syarat mutlak anak-anak. Jadi siapapun nanti yang menyembelih hewan, ya hewan yang nanti dikonsumsi ketika Hari Raya Idul Adha, pastikan yang menyembelih itu harus orang Islam. Kalau bukan orang Islam bagaimana? Maka tidak sah dan itu tidak boleh dimakan, maka dihukumi menjadi bangkai. Kemudian yang kedua, disembelih di lehernya hingga putus urat lehernya. Jadi seorang penyembelih harus tahu teknik menyembelih. Maka tidak sembarang orang itu nanti bisa melakukan, harus memiliki keahlian khusus di bidangnya. Ya, kemudian yang ketiga atau C, hewan yang disembelih masih hidup dan halal dimakan. Kalau hewannya sudah mati menjadi bangkai, ya tidak sah disembelih karena sudah menjadi bangkai. Dan hewan yang disembelih bukan
tergolong hewan yang diharamkan oleh Allah. Seperti babi, kemudian ular atau anjing, meskipun itu disembelih dengan menggunakan nama Allah, ya tetap saja itu hukumnya haram karena hukum asalnya adalah haram. Kemudian yang keempat atau yang gede, alat yang digunakan untuk menyembelih haruslah alat yang sangat tajam. Tidak boleh yang tumpul karena ini nanti menyakiti hewannya. Kemudian kita beralih ke tata cara penyembelihan hewan. Ya, yang pertama tadi sudah disampaikan harus menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam, semakin baik karena itu tidak membuat hewan tersiksa. Kemudian yang kedua atau yang B, ini juga bagian dari adab etika ketika mau menyembelih. Hendaknya seorang penyembelih itu ketika mengasah pisaunya jangan di depan hewannya. Hal tersebut dapat membuat hewan yang akan disembelih itu menjadi takut sebelum disembelih. Ya. Kemudian yang ketiga atau yang C, ketika menyembelih menghadapkan hewan ke kiblat, kemudian membaringkan hewan di atas lambung sisi kiri, kemudian setelah itu membaca basmalah saat menyembelih, kemudian menyembelih dengan cepat supaya meringankan penderitaan hewan. Maka syaratnya yang tadi yang pertama yang Pak Guru sebutkan harus menggunakan alat yang sangat tajam, ya. Semakin tajam semakin baik. Nah, inilah alasannya tadi. Kemudian memastikan pada bagian kerongkongan atau tenggorokan atau dua urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Jangan sampai tidak terpotong. Kalau ini tidak terpotong maka ya tidak sah korbannya atau penyembelihannya tidak sah. Maka nanti kalau ini nekat untuk dimakan, ya maka ini berarti mengkonsumsi bangkai. Kemudian yang terakhir, dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Jadi ditunggu dulu, biasanya kalau sudah selesai disembelih, uratnya itu sudah terpotong, ditunggu sebentar sampai benar-benar tidak bergerak, baru setelah itu boleh dimutilasi, ya. Selanjutnya hewan yang haram, ya kebalikan dari yang tadi sudah Pak Amir sebutkan. Kalau hewan yang haram itu adalah apa? Hewan atau binatang yang tidak boleh dimakan karena dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Alasannya apa? Nah, ini perlu kalian garis bawahi. Jadi Allah dan Rasul-Nya itu melarang untuk kita konsumsi itu semata-mata bahwa yang kita konsumsi, yang dilarang itu mempunyai pengaruh buruk pada jiwa dan raga manusia. Ya, kita nggak boleh makan daging babi, kita nggak boleh makan daging ular, kita nggak boleh makan daging anjing umpamanya. Berarti apa? Di dalam daging babi, di dalam daging ular, maupun di dalam daging anjing itu ada dampak buruk ketika dikonsumsi oleh manusia. Lah buruknya itu bukan hanya jasmani saja anak-anak, tapi berpengaruh pada kondisi kejiwaan. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa Allah dan Rasul-Nya itu sangat sayang terhadap kita. Nah, terus yang menjadi pertanyaannya, mengapa kita tidak menyayangi diri kita sendiri? Maka dari itu anak-anak ada beberapa jenis hewan yang diharamkan oleh syariat Islam, ya, yang dikelompokkan atau yang bersumber dari Quran dan hadis, ya. Bisa dilihat di slide selanjutnya. Kalau yang bersumber pada Al-Quran itu semua ada pada surat Al-Maidah ayat 3. Ya, disebutkan. Itu pada pertemuan yang lalu bab 1-2 itu sudah Pak Amir sampaikan. Tapi ini kita sampaikan lagi tidak apa-apa, ya. Jadi ini yang bersumber dari Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Di situ sebutkan bahwa binatang atau hewan-hewan yang tidak boleh dikonsumsi adalah yang pertama bangkai, darah, ya, daging babi, terus kemudian binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, binatang yang mati tercekik, hidup di dua alam, mati karena jatuh,
mati karena ditanduk binatang lain, dan binatang yang mati karena dimakan binatang buas. Ini tidak boleh kita konsumsi. Kemudian binatang yang haram yang dijelaskan dalam hadis Nabi. Yang pertama, yang diperintahkan untuk membunuhnya. Jadi ada hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Yang pertama adalah ular, tikus, kalajengking, ya. Di situ ada burung gagak, burung elang. Jika benar-benar membahayakan, ya, kalau mereka mengganggu, ya kita boleh membunuhnya boleh. Kemudian yang kedua, yang diharamkan untuk membunuhnya. Jadi yang ini dilarang untuk dibunuh, ya. Seperti semut, lebah, burung hudhud dan burung surati. Khusus untuk semut, ya, umpamanya tidak menggigit, ya jangan dibunuh atau kita tiup saja, ya. Ya, ini dilarang untuk membunuh karena memang semut ini binatang spesial yang di Al-Qur'an sampai diabadikan dengan surat semut, namanya surat An-Naml, ya. Kemudian yang ketiga, yang bertaring, ya, hewan-hewan atau binatang yang bertaring dari binatang buas seperti harimau, beruang, kucing, singa, anjing dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, yang bertaring dan berkuku tajam, bercakar seperti burung elang, burung hantu, burung raja wali, burung gagak dan kelelawar. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, yang masuk kategori yang menjijikkan karena termasuk binatang yang buruk dan kotor. Jadi kita tidak boleh mengkonsumsi yang seperti ini. Seperti apa? Cacing, kemudian ulat, kemudian jalalah, ya, binatang yang memakan kotoran seperti belatung, itu kita tidak boleh mengkonsumsinya. Kemudian yang terakhir, mengapa kita dilarang untuk mengkonsumsi binatang atau hewan yang haram? Itu karena ada dampak negatif. Yang pertama adalah menjauhkan dari rahmatnya Allah. Kemudian yang kedua, tertolak doanya. Dan yang ketiga, mendorong untuk melakukan perbuatan negatif. Dan yang keempat, dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Nah, inilah mengapa alasan kita dilarang untuk mengkonsumsi binatang yang diharamkan oleh agama Islam. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan berguna, ya anak-anak. Terima kasih Pak Guru, cukupkan sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.